Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57 dan 58. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, hai manusia, telah datang kepadamu mau'izah dari Tuhanmu dan obat bagi semua penyakit yang ada di hatimu dan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Disebabkan karunia dan rahmat Allah itulah, maka bergembiralah. Dia lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Nah, itu artinya surat Yunus ayat 57 sampai 58. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang fungsi Al-Quran diturunkan kepada manusia. Jadi Al-Quran itu ada 4 fungsinya. 1 namanya mau'izah, 2 namanya syifa, 3 namanya hudan, 4 namanya rahmat. Itu fungsinya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, Al-Quran ini kata Allah tidak diturunkan ke orang beriman, tapi ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum dan seterusnya. Yang dipanggil itu manusia. Wahai manusia. Itu artinya Bapak Ibu, semua manusia bertanggung jawab dengan Al-Quran. Dan semua manusia nanti akan diminta pertanggungjawabannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini pernah ditawarkan ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung. Inna aradnal amanah ila samawati wal ard wal jibal. Ditawari itu langit, ditawari itu bumi, ditawari itu gunung untuk memikul Al-Quran. Fa abaina ayyahmilnaha, semuanya menolak. Kenapa semua menolak? Takut tidak mampu mempertanggungjawabkan Al-Quran di hadapan Tuhan. Fahamalahal insan, maka hanya manusia yang mampu dan mau menerima Al-Quran. Wa kanal insanu zaluman jahula, maka yang tidak mempelajari Al-Quran, yang tidak mengikuti Al-Quran, maka teramat bodohlah dia. Yang sudah belajar, yang tidak mengamalkan, maka zalimlah dia. Makanya sifat manusia dengan Al-Quran ada 2. Ada zaluman, yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, namanya zaluman. Yang tidak belajar namanya jahulan. Karena semua manusia nanti akan bertanggung jawab dengan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau mati hari ini, pertanyaan pertama di alam barzah itu adalah ma imamuka, apa yang menjadi tuntunan hidupmu. Imam itu maksudnya yang menuntun hidup kita, ya Al-Quran. Ya, karena imam itu bukan imam salat ya, tapi imam itu disebut imam kenapa? Karena imam itu menuntun kita. Takbir dia, kita takbir, ruku dia, kita ruku, sujud dia, kita sujud, itu namanya imam. Al-Quran seperti itu, dia menuntun kita. Maka kalau Bapak Ibu mati hari ini, andai mati hari ini, ya, lalu ditanya malaikat, Ibu, Pak, berapa hukum-hukum Allah yang Ibu ketahui di dalam Al-Quran? Andai dijawab itu, tidak usah nanti berapa banyak yang Bapak Ibu amalkan dari Al-Quran. Tidak, berapa hukum Allah yang Ibu ketahui dalam Al-Quran. Andai itu yang ditanya, apakah kita bisa nanti menjawab itu Ibu? Andai ya. Karena itulah Bapak Ibu, belajarlah Al-Quran ini. Ya. Jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Paling tidak kalau belajar saya Bapak Ibu taruh, kok ditanya di malaikat nanti, bara hukum Tuhan yang Ibu ketahui, iyo lah ya beraja ambo dulu, tapi utak ambo kok dak mau diasuang lah. Ambo lah pensiun beraja dulu itu ya.
Jawablah sowaknya tu. Kata malaikat aku betu masuk lebuk ke surga lah. Minimal betu. Penjawit tanya. Ya. Ya, karena Allah tidak akan menilai lagi berapa banyak yang didapat. Karena kata Allah wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia dapat pahala yang diusahakannya. Ya, usahanya itu wa kana sa'yukum maskura, yang dinilai Allah tu usaha. Tidak berapa banyak dapatnya, tidak berapa kuat usaha ibu belajar Al-Quran. Paling tidak begitulah. Jadi maka sudah subuh kau ada pengajian, jangan bagagi pulang yo. Yo kok mati kok bah, kok mati. Ya. Tapi kalau duduk risiko mendengar apa ibu. Walaupun ustaz tu nang kali sabut itu gitu saja apa ibu. Ndak lo berbeda-beda jauh, lidah sih beda-bedanya ibu. Nang disabut itu saja. Jadi kok mati Bapak Ibu? Jawabannya lai ado, lai beraja Tuhan, lai tiup subuh ambo duduk tapi baal dan utak aku tidak ada bisa diasuang lai. Nyala pensiun ada. Kan orang Arab sudah kan at-ta'allum fis sigar kan naksi alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ya, at-ta'allum fil kibar kan naksi alal ma. Kalau sudah tua belajar, lah pensiun beraja, alun telatak kuas sekolahnya leilang. Seperti mengukir di atas air. Tapi tidak apa-apa. Yang dinilai Allah usaha Bapak Ibu. Nah, itu kenapa yang dipanggil tentang Al-Quran itu manusia, bukan orang beriman. Karena semua manusia akan ditanya tentang Al-Quran ini. Jadi Bapak Ibu jangan merasa ustaz saja yang bertanggung jawab dengan Al-Quran. Tidak, semua kita. Karena Al-Quran diturunkan ke semua manusia. Makanya kata Allah apa? Syahrul Ramadan allazi unzil Al-Quran hudal linnas kan? Bukan hudal lil mu'minin kan? Semua manusia. Nah, tapi secara khusus fungsi Al-Quran ini ada 4. Satu namanya mau'izah. Mau'izah itu arti harfiahnya menyentuh perasaan. Makanya sesuatu yang menyentuh perasaan itu bahasa Arabnya wa'zun. Itu kenapa mati itu disebut wa'iz. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, wa kafa bil mauti wa'izah. Tidak ada pelajaran yang paling menyentuh hati kecuali melihat kematian. Jadi melihat kematian itu hati kita jadi lunak, karena tersentuh kita. Makanya ya melihat kematian itu Ibu lebih hebat dari mendengar ceramah Ustaz Abdul Samad. Kenapa? Lebih nampak di mata kita, menyentuh ke perasaan kita, lembut hati kita. Itu maka Nabi itu kalau melayat orang mati, sunnah Nabi itu melihat wajahnya. Jadi Nabi kalau melihat orang mati itu dibuka wajahnya, lalu Nabi berdoa, Allahumma firli fulan, sebut namanya, ya Allah ampuni si fulan, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Tolong angkat derajatnya di alam barzah dan alam akhirat. Itu doanya kalau kita tengok orang mati, buka wajahnya itu, buka penutup wajahnya, lalu doa Allahumma gfirli fulan warfa' darajatahu fil mahdi. Itu sunnahnya begitu. Kenapa dibuka wajahnya? Supaya tampak tadinya mota jawab baru, patangnya galak jawab baru, kinilah terbujur kaku. Nah, sabantar yuk mari tulu tu. Kadang-kadang ada apa-apa aku mencari orang mati, mota sedih tenda di luar, calik ke dalam tu Pak. Itu jangan mota je. Memang kebanyakan situ orang cari orang mati ke Pak. Lain tiba orang cari orang mati tapi duduk sedih tenda tu mota rokok-rokok sama-sama. Ya, cari bantu orang mati itu supaya tak kenal lo dia masuk ke mati gitu. Ya, kalau tidak kasih hati apa Ibu, dia acok. Itu makanya gini, kata Nabi apa? Siapa yang melayat jenazah hingga dia ikut mensalatkan dapat pahala 1 kirat. 1 kirat itu sebesar bukit Uhud. Siapa yang melayat jenazah hingga dia mengantarkan ke lahat itu, maksudnya dia lihat dia masuk lahat itu, dia dapat 2 kirat kata Nabi. Bakok kadang mana pahala orang mendatangi jenazah itu, bukan mendatangi jenazah itu sebetulnya itu supaya hati semakin lunak melihat orang mati itu. Itu namanya wa'zun. Jadi Al-Quran itu kata Allah mau'izah. Al-Quran itu melunakkan hati orang. Jadi tidak usah dia nanti hafal Quran, alim mengajarkan Al-Quran atau rajin baca, tidak perlu. Dia mendengarkan saja, itu hati jadi lunak. Memang orang kalau mendengarkan Al-Quran itu hati jadi lunak. Pasti. Makanya perintah Allah itu faiza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila ada orang baca Quran, maka diamlah. Diam dan dengar baik-baik. Karena di situ Allah akan melunakkan hati kita.
Jadi orang ya yang pembawanya kasar keras tu kena memang dilunakkan dengan Al-Quran pego. Macam kenapa anak-anak awak SMP SMA tu kok tangka-tangka mada-mada. Ibu-ibu yang guru-guru SMP guru SMA tu tahu bat. Yo bana payah anak-anak kini pego. Dak mengerti jojahan pego. Rancak pensiun muda le pego kalau ya kalau dipaturi ya bewa iya yo ndak taluk le pego. Yo bana di ya kalau bukanlah karena kewajiban, yo memang minta pensiun muda, yo barik maja anak-anak kini pebo. Yo bana tangka dak tanggung-tanggung. Beda awak dulu pebo. Ya awak dulu yo sudut mato saya mengerti pebo. Anak-anak kini dak mengerti sudut mato, lelah diariknya mengaku mengadang lo mato kawak pebo. Bana anak kini kok tangka kok mada pebo. Karena anak-anak kini membaca Qurannya sampai SD saja. Kalau sudah khatam dia tak akan melihat Quran lagi. SMP tak akan lihat Quran, SMA anda apalagi mahasiswa. Kalau Bapak Ibu jujur cobalah tanya, surveilah. Anak-anak SMP dan SMA itu berapa banyak yang baca Quran di malam hari? Hampir tidak ada. Wajar hati mereka tu kasar keras bawaannya. Kenapa? Tidak dilunakkan. Karena Allah sudah turunkan yang melunakkan hati. Yang melunakkan hati itu Al-Quran. Allah sudah sebut begitu. Saya punya kawan ibu, anaknya 6, ya 5 anaknya laki-laki, hampir sama besar saja. Tapi bapak tu masya Allah, apaknya atau ibunya mengimbau anak tu sekali imbaunya ibu balarian anak tu sadonya ibu. Ndak ado bekolah, samantala, tidak ado lah tu ibu. Dah sama je anak-anak oleh ibu. Ya anak-anak kini kan gitu ibu, nyo main HP kan, kok kapai semayang, tak semayang kok, iyo sementara isi, ngejawek kan, lah pulang waktu semayang, alunya semayang lagi, beko lah sementara, ama aku nyanyi macamnya, adiknya. Kalau anak apa tu nak balarian satu sekali panggil, dan nak bertanya, ibu kok bisa apa bisa membentuk anak-anak mereka, sederhana jawabnya ibu. Apa kata beliau? Ustaz, ambo sejak dulu. Setiap Kamis malam tu setelah maghrib sampai jam 9 malam selalu ada kegiatan tadarus keluarga Ustaz. Jadi anak amboku duduk sadonya, tak ada yang boleh absen lah. Kamis malam itu baca simak sampai jam 9 malam. Itulah setiap minggu pekerjaan saya dengan anak-anak. Dan itu hasilnya Pak Ustaz. Memang lunak hati. Kalau baca Quran tu memang lunak. Allah sebut Allah akan lunakkan hati dia. Umar bin Khattab tu bebu, kenapa dia masuk Islam? Umar itu kan pribadi yang keras sekali Umar tu bebu. Entah berapa nyawa yang melayang di tangannya ya sebelum dia masuk Islam apa bebu. Bahkan ketika Umar pergi hijrah, kan sahabat dengan Nabi kalau hijrah tunggu lalu orang Makkah lalu orang di Makkah sadonyo laman dah tanang, baru Nabi dan sahabat berangkat tengah malam ke Madinah hijrah. Umar ndak? Umar pergi hijrah nyotamui orang-orang bagak di Makkah. Apa kata Umar? Sia dan ingin anaknya jadi anak yatim. Sia yang ingin bininya jadi jando, tamu yang ambo di balik bukit itu ambo kapai hijrah. Nyo tunggu sampai malam Umar ndak ciek je tiba lepe. Tu bagaknya Umar pebu. Sampai-sampai diceritakan pebu Umar ini kalau lewat di jalan pebu saking kerasnya Umar tu kalau lewat di jalan itu setan tu minggir. Itu Pak. Iya Ibu. Umar tu kalau lewat di jalan pebu itu setan tu minggir dulu. Ya tak bisa berpapasan jo Umar saking karihnya Umar go pebu ya. Ya memang bagak. Tapi adalah hebatnya Ibu dalam sebuah cerita disebutkan Umar tu kalau lewat setan minggir. Tapi kalau Umar masuk rumah berang-berang istrinya nyantuk semua. Itu hebatnya ibu-ibu kok. Jadi Umar lewat setan minggir. Kalau Umar di berang ibu nyantuk sana. Itu bukti hebat ibu-ibu tu ya hebat ya. Nah, ya pernah ada cerita tu ibu. Jadi ada seorang sahabat dia ambo tak melanjut tu ibu ya, ibu selama melanjut acara makasih tu. Ya tu. Ndak. Beko kalau ambo lanjut beko berang ibu kamu. Jadi Umar ni ibu ketika jadi khalifah ada seorang sahabat yang kan curhat ya kan, tapi orang rumah pemberang penyerengi itu mengadulah ke Umar baacaronyo mengatasi orang rumah yang pemberang penyerengi. Wah. Lalu datang ke rumah Umar pe curhat kok, kami minta saran. Tiba di muka pintu rumah Umar tu nampak Umar sedang kena berang lu dalam rumah ibu. Aduh, semar kau. Mencari keadaan model kau kecek, oh kau ndak iyo lah kau cakap nak. Awak kami minta tolongnya payahlah tu ya. Akhirnya pai saya sahabat kau lain. Mencari sahabat kau lari dipanggil Umar, Maria. Datanglah sahabat tadi kemangang.
Itulah Umar ambo ka curhat kang kau. Batu ambo dapet orang rumah pemberang bana, penyerengeh bana. Ambo kami tak tahu cara menghadapinya baat. Tapi ambo calik tadi engkau lebih barik dari ambo le. Lebih barik lah engkau le. Tapi ditanya dek sahabat Ibu Umar, bako nak melawan engkau tadi itu. Apa kata Umar? Umar hebat Bapak Ibu. Apa kata Umar? Oh, marah istri saya itu belum sebanding dengan lelah dia setiap hari. Jadi istri saya itu lelah, anak saya diurus sekian, saya diurus. Jadi akumulasi lelah itu yang marah. Jadi biar lapis sumbeknya lu. Nah itu kata Umar. Jadi kalau lapis sumbeknya tadang itu tuh. Ya ibu-ibu kalau berang-berang wa anto, saya tuh panik surang hebe kalau itu mah. Kela. Yo merepet-repet ya kan. Lah satang aja merepet-repet tuh berhenti surang lelah panik ale. Jadi biar lapis sumbeknya itu. Caranya Umar begitu tuh. Jadi Umar itu apa Ibu? Pribadi yang sangat keras, Masya Allah. Apa yang membuat Umar masuk Islam apa Ibu? Karena dia mendengar adiknya baca Quran, Fatimah binti Khattab. Jadi ketika dia dapat kabar adiknya masuk Islam, itu dia marah besar dan dia hendak membunuh adiknya, bawa pedang terhunus kau mencari adiknya Fatimah binti Khattab kau dibunuh. Tapi sampai di depan pintu rumah Fatimah, Fatimah sedang melantunkan ayat Al-Quran surat Taha. Maka dia dengar dari luar, dia orang Arab. Umar itu orang Arab, orang yang ahli bahasa Arab. Tapi ini kok seperti ungkapan yang berbeda gitu. Sampai Umar itu gemetar mendengarkan lantunan ayat itu, surat Taha itu, dan dia masuk Islam. Sejak itulah dia berubah menjadi pribadi yang lunak. Apa yang membuat dia lunak? Al-Quran yang dia dengar. Itu bukti Bapak Ibu memang Al-Quran itu menyentuh perasaan semua orang. Bapak Ibu yang pernah salat di Makkah di Masjidil Haram, itu Bapak Ibu kan panjang yang dibaca imam tu kadang-kadang tu ya. Tak paham ada baca imam tu tu. Cuma dari matuk kok menetes itu Pak. Itu bukti itu menyentuh perasaan. Memang begitu Al-Quran tu. Jadi orang kalau rajin saja mendengarkan Al-Quran, itu hatinya lunak. Ya, jadi anak-anak tu Bapak Ibu, tak usah mereka rajin baca Quran, tak usah. Malam tu panggil, "Hei, mari. Duduk siko sama-sama. Ambo bacakan Quran. Kalian dengar elok-elok." Itu pun cukup itu untuk melunakkan hati. Iya Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu dan panjawi itulah tidak baca Quran. Ibu-ibu yang orang panjawi itu kari hati itu ibu. Dia taunya melawan manjawi itu tanda hati kari itu. Maka ibu ubeknya baca Quran. Ibu yang rajin manjawi itu jauh ju Quran itu. Cayolah kamu. Tapi apa-apa jangan salah paham nah. Beku kok ada ibu manjawi panjang kau bacalah Quran lah manjawi panjang semua. Itu. Memang begitu Al-Quran tu ibu. Makanya ibu-ibu betul pula kok dapat suami yang penyerengi kasar ibu suami ibu tu bacakan Quran. Oh jadi Yasin mati ke ibu? Kalau Yasin mati ke Quran. Itu. Quran. Iya maksudnya Al-Quran kalau Yasin tu kan khusus amalnya tu. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang Al-Quran itu melunakkan hati. Itu memang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lunak hatinya, itu bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu begini Bapak Ibu, kan Al-Quran itu kata Allah, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang kalau hatinya sudah suci Bapak Ibu, biasanya bijak. Sensitif. Orang kalau hatinya bersih, bening hatinya, dia tu sensitif Bapak Ibu. Sensitif dia. Orang yang sensitif tu Bapak Ibu lembut bawaannya. Dia tahu eri yang jogen diang, tahu rantiang yang mencucu, alun tekile ala kalam tu tanda orang hatinya lembut Bapak Ibu. Hati lembut tu kena bening hatinya tu, dan Al-Quran membuat hati orang tu bening. Makanya la yamassuhu ilal mutahharun. Tu dah konsekuensi saja tu Bapak Ibu. Setiap kita baca Quran tu bersih hati kita dan hati kita menjadi bening tu, maka lembut hati kita dengan Al-Quran tu Bapak Ibu. Nah itu fungsi pertama. Yang kedua fungsinya syifa. Syifa itu artinya obat. Obat tu ragam-ragam, bisa obat jasmani, bisa obat rohani. Walaupun yang paling pokok lima fi sudur, obat rohani. Memang Bapak Ibu, apapun penyakit jiwa yang rianya, yang sum'anya, yang sombongnya, ya semua hasad, semua obatnya Al-Quran. Begitu baca Al-Quran itu dihilangkan semua. Kegelisahan itu obatnya Al-Quran. Karena begini, Nabi pada ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" Kata Nabi, dosa itu mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Jadi kalau gelisah hati kita Bapak Ibu, tandanya kita sedang banyak dosa, itu pasti itu. Coba ibu kalau baca kak jawab pak, lena mau laluk matu malam. Karena ibu sedang berdosa.
Ya, kecuali lah teori bercakapnya lama lu lalu itu adalah lah pada hati nama tu. Biasanya pebo kalau kita berdosa tu tak mau tidur. Itu pasti itu. Kenapa? Karena dosa itu membuat hati kita gelisah. Ketika kita baca Quran, kan kata Allah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir hatimu menjadi tenang. Dan zikir itu Al-Quran yang paling hebat. Nanti baca surat Al-Anbiya ayat 50. Haza zikrun mubarak anzalnahu. Al-Quran adalah zikir yang paling hebat yang diturunkan Allah. Ya, di Al-Anbiya ayat 50. Ini zikir yang paling hebat. Maka ketika kita baca Quran itu kegelisahan itu menjadi hilang. Kenapa? Tadi Allah mengatakan kalau dibaca Al-Quran itu hati kita disucikan oleh Allah. Kalau hati sudah bersih dari noda-nodanya dia akan tenang. Itu makanya Bapak Ibu, saya kan dengar bacakan ayat ya, setiap ceramah saya bacakan ayat. Kan begitu mendengar ceramah hati Bapak Ibu tenang kan? Tenang. Karena Bapak Ibu begitu mendengarkan ceramah langsung dihapus dosanya kata Allah. Kan begitu Nabi jamin ya, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa hafathumul malaika. Bila ada orang duduk di majlis ta'lim mendengarkan ayat Allah, langsung dosa mereka diampuni oleh Allah. Tu makanya Bapak Ibu mendengar ceramah aku hati tenang, tu makanya tak kantuk mata tu. Tu makanya tak kaluk begitu. Jadi orang yang tak kaluk mendengar ceramah tu Bapak Ibu tu dapat dosa itu Bapak Ibu. Abi dosa tu mah. Iyo, tak dosa itu. Apalagi kok laba karu tu dak ada anak itu labi tu. Ya Pak. Kalau sempat bakaru dengan ceramah, oh itu tak ada berdosa itu lah berasi. Menunggu mati sila tu laman tu. Ya. Ibu bapak kalau gelisah lah nak mulaluk mata. Tak kena mulaluk lah ibu. Bisa laluk tu tandolah tanang hati itu mah. Iya, di rumah kadang lah ada spring bed dak, lai duit AC lah mati lampu lah apa. Dak ada melaluk kan hati lun tanang. Pai mendengar ceramah apa ibu, baru mulai ceramah baru menyanda saya kata enggak lalu apa ibu. Masyaallah Pak. Dak sadu orang bisa tu apa ibu. Orang bisa lalu menyanda mik sakancang ko dak sadu orang yang lah tanang hati tu apa ibu. Endak. Bako bisa tanang hati apa ibu dek dosa lapui. Memang dosa dihapus Tuhan. Begitu duduk di majlis mendengarkan ayat Allah langsung dihapus obat-obat. Dada kita langsung tenang, lapang dadu ko langsung ibu. Makanya ambo kalau dengan kalau ceramah ambo tu lalu jamaah. Alhamdulillah tu Pak. Itulah bukti dosa nak ada itulah dia pun. Karena syifa dia obat apapun penyakit hati kita, dengarlah bacaan Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Tu makanya Bapak Ibu kalau payah lalu baca muratal. Style muratal tu dekat telinga tu, lalu ikut tu. Cari lah Bapak Ibu. Tu Bapak Ibu baca Quran baru 2 ayat baru menguak langsung lah. Macam itulah tu. Tenang hati langsung, apa dosa langsung tu Bapak Ibu. Nah itu bukti Al-Quran tu obat bagi penyakit hati. Memang obat, percayalah Bapak Ibu kamu, obat. Nah, bisa juga obat fisik karena ada di masa Nabi Ibu terjadi ada sahabat lewat di sebuah kampung. Ini perjalanan nih beberapa orang. Biasa dulu orang kalau pergi berjalan tak bawa bekal banyak lah Ibu karena terbatas ke perjalanan tu. ATM tak lodo zaman dulu. Orang menggali di tepi jalan tak lodo lah Ibu. Jadi ku abi bekal minta lah di jalan di kampung-kampung yang lewat tu makanya ada Ibnu Sabil namanya yang berhak dapat zakat tu. Itu tradisi orang Arab biasa aja begitu. Minta minum makan di sebuah kampung dak dapat lah Ibu. Dak diagi orang tu sama juga Nabi Musa, Nabi Khidir dulu. Dah hari lewat, begitu mereka berangkat meninggalkan kampung tu, kepala sukunya disangit binatang berbisa, pingsan, diobatin tak bisa, dicari orang tu balik, minta tolong kalau bisa diubek, baliklah pak aku sahabat-sahabat ku balik. Pak tolong pak aku lah tak sadarkan diri aku kepala suku kami kau. Jadilah kecil sahabat tadi. Jika diubek, Ibu ada dulu sahabat menggabik orang. Oi, tadi awak minta minum makan saya apik nya tak. Kau kadu ubek perai saya tak bisa loh. Dia pangana sahabat kau sama lo jawab Ibu nya. Bedanya nya soboknya Nabi tu orang tu nya. Dengan pangana tak beda-beda jawab loh. Tu balai je. Minta upah. Yalah, Pak. Kau yo kadu ubek yo kuah tapi kambiang lu. Masak kambiang lu. Ya tu hadis sahih Muslim tu Ibu. Hadis Muslim sahih hadisnya. Ini mungkin menjadi dalil Ibu sebagian orang kalau kamu ubek orang lebih ayam lu. Ya tu. Ya bisa jadi itu dalilnya tu. Tapi kambiang lu. Jadilah. Tapi kambiang dimasak lah dubek. Apa obatnya Ibu? Dibacalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikasihkan minum dan dia sehat. Sehat. Setelah sehat dikasih kambiang tadi Pak, kau kambiang buatlah. Allah kadi buat kambiang kau kadi makan Ibu. Ada lo sahabat menggabik surang. Oi, angku tadi kan baca Fatihah ndak? Iyo. Nabi melarang kita mengambil upah dari Al-Quran.
Oh lah camil lo sahabat kau Bapak Ibu, baca roh kau kan. Tak boleh mengambil upah dari Al-Quran itu, tak boleh. Haram hukumnya. Maka guru-guru mengaji tak boleh minta gaji. La as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Allah sebut begitu. Tak boleh minta upah dari Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu kewajiban, sama dengan salat, tak boleh minta upah. Cuma kami tak boleh minta upah. Ya betul, tak boleh minta upah, tapi ibu bapa bersedekahlah ke kami. Memang kami minta upah tak boleh, kerana upah itu profesional. Ya tak boleh minta upah. Ambo kini kan mengajarkan Al-Quran Pak Ibu, walaupun yang ambo ajarkan isinya bukan membacanya. Dan ambo tak boleh minta upah lah Pak Ibu. Ustaz beko kan dia pergi Pak pengurus amplop mah. Itu dah upah tu sedekah nama tu Pak Ibu. Beda Pak Ibu, kalau upah tu sama je dokter. Ambo pernah ambo ayam ambo ke dokter saraf dulu Pak Ibu, tahun 2000-an. Timbul di dokter tu yang suruh masuk tu yang tokok-tokok lutui ayam ambo. Lega sampai kali yang tokok-tokok, tokok kida tokok. Surah tokoknya tu, alah dok, alah. Bara dok, 2 tui. 2 tui menokok-nokok lutui saya Pak Ibu. Itu boleh Pak Ibu, tu profesional, tu upah namanya. Dia yang menentukan bayarannya. Kan upah begitu kan? Upah itu berapa jam bekerja, berapa upahnya kan begitu toh? Kalau saya enggak pernah begitu. Pak Ustaz, bisa bagi ceramah di Darul Mustaqim Ustaz, insyaallah. Bila tu Pak? Ya bila Ustaz 2 waktu, hari Senin pagi dah Pak, jadi insyaallah subuh, jadi insyaallah. Bara tu Pak Ustaz. Ya tergantung hadis tu Pak. Kalau sahih sekian Pak. Kalau ada Pak pengurus. Tidak ada. Saya datang saja. Saya datang ceramah begitu saja. Tidak ada apa-apa. Nanti waktu pulang tu Pak pengurus bersalam Ustaz. Terima kasih kau dari jamaah itu sedekah. Sedekah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Mau 10.000, 20.000, 1 juta, 10 juta, 20 juta kan tergantung jamaah. Dan saya tidak pernah memberikan berapa harus dibayarkan. Dan tidak pernah pula saya buka ketika bersalaman Pak Ustaz. Iko dari jamaah Pak Ustaz sedekahnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Lah, dah padahal buka lah Pak. Ambo buka. Pak, ambo ko joto kamari ko nak cukup balik minyak lah mana Pak. Tu makanya kami ini Bapak Ibu tidak bisa kaya. Kenapa? Karena berdakwah ini bukan profesional. Berdakwah ini kewajiban. Kalau profesi dia berhak menentukan berapa harus dibayar. Berapa lamanya dia berceramah, berapa second menitnya, seperti pemain sepak bola. Itu pekerjaan namanya. Dakwah tidak. Makanya mengambil upah dari Al-Quran itu tidak boleh. Tidak boleh mengambil upah dari Al-Quran. Bahwa ada orang memberikan sedekah, maka zaman sisuk guru-guru mengaji, tidak ada gajinya tapi bali minyak namanya. Tidak bali minyak dulu Pak Ibu. Dan tidak ada batasannya kan kalau bali minyak itu. Ya bangkit lo camir sahabat kau Pak Ibu dan dibacakan dari Al-Quran yo. Dia pergi orang kambiang. Tu baalai. Kecek sahabat tak betul lo. Buat salah kan Nabi lah. Pak tanya dulu beko, buat dulu kambiang kau. Kau le buli beko, kan situ. Kau nak buli antan balik mari. Kau tinggal si kau tak buli beko. Nabi dulang si kau. Sahabat kau cadik lah Pak Ibu. Yalah buatlah. Ya tiba dah ke Nabi tanya ya Rasulullah, tadi ada orang sakit kami ubik baca Al-Fatihah. Sehatnya nyuagi kami kambiang. Apa kata Nabi? Bila Al-Quran dijadikan jampi, maka mintalah upah, kata Nabi. Itu hadis sahih Muslim itu. Bila Al-Quran dijadikan jampi, maka mintalah upah. Itu artinya Al-Quran boleh jadi jampi-jampi. Baca ambil air, bacakan Al-Fatihah, lalu suruh minum air itu boleh. Kenapa? Al-Quran yang menyebutkan fungsinya syifa. Obat. Jadi kalau ada orang-orang tertentu menggunakan ayat-ayat sebagai pengobatan, itu boleh dan benar, bahkan dia bisa minta upah. Ruqyah kan begitu. Ruqyah bacakan Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan akhir Al-Baqarah, bacakan surah Al-Ahqaf, bacakan surah An-Najm, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu boleh. Itu namanya syifa. Ya, syifa namanya. Pengobatan. Itu boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Tapi yang paling pokok obat jiwa. Itu yang paling pokok. Mengobati jiwa kita di segala kotorannya, penyakit, dosa dan segala macam. Itu. Ya. Nah, yang ketiga fungsinya hudan namanya petunjuk. Petunjuk itu apa Bapak Ibu? Begini. Bapak Ibu lewat di jalan raya itu kan banyak tuh gambar-gambar tuh. Boleh stop, boleh apa, enggak boleh belok itu ya. Enggak boleh parkir gitu tuh. Itu namanya petunjuk. Siapa yang mengerti petunjuk itu? Yang mempelajarinya. Apa-apa orang kampung pelosok, lalunya pandai bawa auto. Di kampung nak ada lampu merah Bapak Ibu.
ndak ada rambu-rambu lo, disuruh nyembok oto di padang ku lewat sebeko tu Pak Ibu. Kenapa? Karena bagi dia tu hiasan-hiasan gambar itu ndak ada gunanya. Dia ndak pernah belajar. Siapa yang mendapat hidayah Al-Quran? Yang belajar. Karena Al-Quran itu isinya boleh, tidak, halal, haram. Ini semuanya di sini. Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu dapat petunjuk kalau tidak belajar? Itu kenapa wajib semua orang belajar Al-Quran, karena dia petunjuk. Dan petunjuknya begini Pak Ibu. Ada isyarat, ada hudan, hidayah ya. Apa bedanya isyarat itu Pak Ibu? Begini, Bapak Ibu kalau tiba di Padang tak pernah ke Padang, bertanya kamu, Pak, di Transmart ke kamu. Apa pernah Padang ada apa naik mungko tu beko ada tu warna apa? Warna biru. Tu beko apa turun di lampu merah, beko naik lo ada Trans Padang namanya, sebelah kiri beko sekian puluh meter atau Pak turun situ. Itu isyarat. Bako isyarat. Ambo naik beko apa tu Pak naik kendaraan tu apa sasa angok tu. Yo le ndak batu nak yo batu nak itu ya. Tu isyarat. Tapi lah petunjuk. Kalau hidayah anda, hidayah tu Pak di mana Transmart Pak lepas situ alun ambo ka lewat situ, ambo kebetulan KPK Pasaraya lewat situ, apa naik kau tu ambo beko bertinggan Pak di situ. Dan dua-dua apa ada tu tanang tak Pak? Atau hidayah. Hidayah itu diantarkan ke tempatnya dan tenang kita selama mengikutinya. Makanya hadiah disebut hadiah. Hadiah hidayah sama katanya. Kenapa? Hadiah itu disebut hadiah satu diantarkan langsung. Pak Ustaz di mana kau? Ambo sedang di rumah. Ambo kamagi hadiah ke Pak Ustaz maturi ke rumah japik ke rumah di. Tu ndak hadiah namanya tu. Hadiah tu Pak Ustaz di mana rumah Pak Ustaz? Di Lubuk Menturun batu Bu. Ambo kape ke rumah Pak Ustaz mantan hadiah. Tu baru hadiah. Hadiah tu dantan. Dan dah hadiah namanya lo. Tu makanya penyerahan hadiah. Nah, diserahkan kurang tu dantan. Yang kedua hadiah tu menenangkan hati. Hadiah tu sifatnya menenangkan hati. Orang kalau dagi hadiah tanang dak? Makanya ibu kalau berong-berong, ibu berong-berong, Bu, dagi hadiah aku hadiah cincin 10 ame, antuk langsung tu. Pak, tailah kamu. Karena memang itu hadiah. Maka Al-Quran itu hidayah menuntun kita ke arah yang benar dengan ketenangan. Tu makanya kata Allah fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Tu ketika Adam turun ke bumi diingatkan nanti turun hidayah saya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang mengikuti hidayah saya tidak akan takut, tidak akan sedih hidupnya sampai ke akhirat kelak. Ibu bapak kalau diikut dengan Al-Quran tidak akan sedih, tidak akan takut sampai nanti ke akhirat. Bahkan bapak ibu di depan pintu sorga kelak, dari mulai matinya sampai alam barzahnya, sampai nanti masarnya, sampai hisabnya, sampai mizannya, sampai siratnya, di depan pintu sorga pun disuruh baca Quran. Hadis Al-Baihaqi kata Nabi, kalau ada orang sudah di depan pintu sorga belum akan dibolehkan masuk sorga. Tapi kata Allah, rattil maturattil fid dunia, kau bacalah Al-Quran yang dulu kau baca di dunia dan naiklah setiap satu ayat ke sorga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha, dan sorgamu berhenti di ayat terakhir yang kau baca. Masya Allah Bapak Ibu, Al-Quran yang hudannya Bapak Ibu. Ya. Nah yang terakhir rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu sederhananya sorga. Kata Nabi, orang tidak akan masuk sorga dengan amalnya. Hadis sahih itu. Apa yang buat orang masuk sorga kata Nabi? Rahmat Allah. Dan kata Allah, Al-Quran itu rahmat. Apa maksudnya itu? Sorga. Makanya ada hadis Nabi, wa iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila ada orang baca Quran kau dengar, masuk sorga. Itu kenapa begini Pak Ibu? Bahawa orang rakit mati, kalau orang sakaratul maut, apa yang diperintahkan Nabi? Dua. Satu, lakhinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, mati, dakhalal jannah, surga menanti. Tapi ada kalanya lidah dikunci Allah. Saat kita menghadapi sakaratul maut itu Pak Ibu, tangan dikunci, kaki dikunci, mata dikunci, lidah dikunci. Sehingga diajarkan pun la ilaha illallah tidak ada gunanya. Sudah dikunci Allah. Tapi ada satu yang tidak pernah dikunci Allah sampai nyawa ke ubun-ubun. Nih. Itu makanya perintah kedua, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan kepada orang yang sakratul maut itu yasin. Kenapa? Andai lidahnya tidak mengatakan la ilaha illallah, dia mendengarkan Al-Quran sampai nafas terakhirnya, dia mati dalam rahmat Allah. Iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena dia mendengarkan Al-Quran sampai nafas terakhirnya dan dia mati dalam rahmat Allah, dan orang masuk surga dengan rahmat Allah.
Betapa hebatnya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang apalagi lah pensiun kau, tolong pasan ke anak-anak. Dan besok kau gak payah dan mantunya, lah mulai sakarat, tolong Al-Quran jangan pernah lepaskan dari telinga saya. Selama Al-Quran dibunyikan di telinganya, mati dia, la'allakum turhamun. Dia mati dalam rahmat Allah, surga menanti dia. Kadang-kadang anak-anakku nak mengerti, Pak Ibu. Apaknya payah sakaratnya mota, jodohnya menangi. Tak ada gunanya petangisan itu. Atau jo video nampaknya, foto apaknya, tak ada guna itu. Bacakan Yasin atau Al-Quran ke telinganya. Rahmat. Allah sebut begitu, Allah janjikan begitu. Hanya dengan, makanya orang kalau mati doanya Allahumma gfir lahu warhamhu, dengan rahmat Allah dia masuk surga. Dan Al-Quran itu makanya dua perintah Nabi. Kalau ada orang sakratul maut, ajarkan la ilaha illallah. Kalau lidahnya terkunci, tak bisa lagi dituntun, sudah terkunci. Bisa jadi Allah kunci lidahnya itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci lidahnya sudah. Tapi telinga tidak pernah dikunci oleh Allah. Bapak Ibu, Bapak Ibu tidur Bapak Ibu, mata terkunci itu, kaki terkunci itu, tangan, tapi telinga enggak kan? Coba mari ke telinga tu, jagonya mah. Itu bukti telinga enggak pernah dikunci Allah Bapak Ibu. Itu kenapa Ashabul Kahfi kok lalu 300 tahun nak terjaga Bapak Ibu, dak ada nyonya dangal fadarabna ala azanihim, dikunci telinganya oleh Allah. Bakal lalu mereka 300 tahun dak ada dangal. Hanya itu yang dikunci telinganya ketika mereka ditidurkan Allah. Tapi sampai mati telinga kita dibuka Allah. Itu kenapa penduduk neraka ketika dilempar ke neraka mereka berteriak-teriak. Apa yang mereka teriakkan? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai telinga saya rajin mendengar, tak akan masuk neraka. Ternyata mendengarkan kalamullah tu neraka ditutup oleh Allah. Itu rahasianya. Tolong pesankan ke anak-anak Bapak Ibu. Ya, kalau nanti ambo sakarat, jangan dibawa ke ICU lain, tak usah. Kok dibawa ke ICU, tolong tuntun ke dalam ICU tu. Kalau tak bisa, tak usah dibawa ke ICU. Beko sasik mati situ beko. Inya kalau laka mati tu tak bisa di jangan dokter tak bisa menolong Bapak Ibu. Ambo pernah masuk ICU tu anda aduh tolong dokter tu leh. Nyo pasang alat ko tu nyo calik-calik nyala mati le. Kenapa? Dokter tu lah tahu kalau kesadaran orang di bawah sekian pasti mati. Cuman SOP bawa ICU. Kalau tidak bisa dikawani ke dalam, dibacakan Al-Quran ke telinganya, mati di kamar sajalah. Yang kemati saja mak. Besok kemati, besok kemati di ICU, kemati di kamar, kemati saja mak. Ya Pak. Dan ini penting orang rumah sakit harus paham ini. Dokter-dokter paham ini. Kalau jasad dia tidak bisa tolong lagi itu. Takdir sudah datang, ajal sudah sampai itu. Tapi imannya selamatkan, tuntun dia menuju surga Allah. Bacakan Quran sampai nafas terakhirnya. Itu jaminnya Quran, Allah sebut begitu tuh. Saya kalau ceramah di rumah sakit Islam saya sampaikan begitu. Jangan panakan pasien dibawa ke ICU tanpa ada yang membacakan Quran ke telinganya. Bapak kan tahu dia mau mati. Kenapa Bapak biarkan dia mati tanpa tuntunan? Tanggung jawab Bapak nanti itu. Ya? Begitu tu Pak Ibu. Aku ndak dosa risiko saya mati. Ya, nyoka mati nyoma. Itulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.